Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, para jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Kita diizinkan oleh Allah untuk menghadirkan rasa syukur kita kepadanya dengan ibadah-ibadah, dengan sholat jamaah, dengan duduk di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan rasa syukur ini mengantarkan kita meraih bertambahnya kenikmatan-kenikmatan Allah dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan dengan rasa syukur ini Allah juga berkenan mengampuni kekhilafan-kekhilafan kita. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat. Mudah-mudahan kita semuanya diberi pertolongan oleh Allah untuk senantiasa mencintai Nabi, menjadikannya sebagai teladan dalam hidup kita, dan menghidupkan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, tema kajian malam hari ini adalah alamatu hubbillah lil abdi, tanda kecintaan Allah terhadap hambanya. Sebuah tema yang penting karena menyangkut cintanya Allah, dan meraih cintanya Allah adalah cita-cita terbesar dari para nabi, dari para ulama, dan juga orang-orang soleh terdahulu. Bahkan Rasulullah, manusia yang paling dicintai Allah, itu masih berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu, dan cinta orang-orang yang mencintaimu, dan cinta terhadap amal yang mengantarkanku kepada cintamu. Maka menarik untuk dikaji, mengapa para nabi, para ulama, orang saleh, cita-cita mereka ingin meraih cintanya Allah. Pertama, ketika manusia dicintai oleh Allah, maka Allah akan selamatkan kehidupannya dari yang haram. Maka dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. Kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, penglihatan yang dengannya dia melihat, tangan yang dengannya dia memegang, kaki yang dengannya dia melangkah. Seluruh anggota tubuh kita dijaga oleh Allah. Dan ini penting. Apa sebabnya? Karena perkara yang haram itu memiliki daya tarik yang luar biasa. Syaitan itu diantara pekerjaannya adalah menghiasi agar yang haram itu nampak indah di mata manusia. Maka penting kita diselamatkan oleh Allah dari yang haram. Dan itu kita raih kalau kita dicintai oleh Allah. Allah mengkisahkan Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi yang diuji oleh Allah dengan ujian yang berat. Tidak hanya ujian fisik, dikucilkan saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, ditemukan oleh rombongan, lalu dijual ke Mesir menjadi budak. Tapi juga ujian secara keimanan. Ketika usia beliau masih sangat muda,
syahwat sedang tinggi-tingginya. Ditambah lagi beliau adalah perantau dari Palestina ke Mesir. Tidak ada orang yang mengenalnya. Maka di perantauan terkadang orang mudah terjatuh ke dalam larangan Allah. Dan ditambah lagi Nabi Yusuf itu statusnya digoda, bahkan dipaksa. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah menggambarkan di ayat 24 surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh wanita itu cenderung kepada Yusuf. Dia berkehendak kepada Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepadanya. Seandainya tidak melihat tanda Tuhannya, ya, maka ulama berbeda pendapat. Apa makna burhana rabbih? Tanda dari Tuhannya. Sebagian ulama tafsir mengatakan, ya, tanda dari Tuhannya itu adalah Nabi Yusuf melihat ke atas, ke arah atap, maka Allah tampakkan wajah ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan makna tanda Allah itu ditampakkan sayyidnya, yaitu suami dari wanita yang menggodanya. Lalu kata ulama yang lainnya, di antara tanda Allah itu adalah Allah tampakkan ayat Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maka akhirnya Yusuf diselamatkan oleh Allah. Innahu min ibadinal mukhlasin. Yusuf termasuk hamba-hamba yang terpilih. Begitu orang ketika dicintai Allah, maka diselamatkan dari yang haram, sekalipun perkara yang haram itu ada di hadapannya, bahkan hampir menimpanya, ya. Ini pertama. Kedua, ketika seseorang itu dicintai Allah, maka doa-doanya diijabah oleh Allah. Doa-doanya mustajab, cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya kelanjutan hadis qudsi yang saya baca tadi, wa idza sa'alani la'utiyannah wa idza sta'adzani la'u'idzannah. Kalau dia minta, pasti aku berikan. Kalau dia minta pertolongan, minta perlindungan, pasti aku lindungi. Jemaah dimuliakan oleh Allah, di zaman tabi'in, di kota Nabi, kota Madinah Al-Munawwarah, itu pernah terjadi paceklik. Hujan tidak turun dalam waktu yang sangat lama. Maka terjadi krisis air di kota Nabi. Para ulama menyelenggarakan sholat sunnah istisqa. Hingga sholat sunnah selesai ditunaikan, tidak ada tanda-tanda hujan turun. Maka kaum muslimin munajat, berzikir kepada Allah sampai waktu zuhur tiba. Zuhur tiba, belum ada tanda-tanda turun hujan. Kaum muslimin sholat berjamaah, lalu lanjut zikir munajat kepada Allah sampai asar. Belum ada tanda-tanda turun hujan. Lanjut lagi sampai maghrib, sampai isya, tetap tidak ada tanda-tanda turun hujan. Maka kaum muslimin pun pulang ke rumah masing-masing. Ketika malam telah larut, ada seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, namanya Muhammad ibnul Munkadir. Dia sholat tahajud, sholat witir, lalu berdoa kepada Allah. Tidak lama datanglah orang yang tidak begitu terkenal. Dia berkulit hitam, dia memakai syal di leher, dia sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu dia doa dengan doa yang tidak biasa. Kata dia, Allahumma inna ahlal madinati yastasqunak falam tasqihim fa ana uqsimu bika an tasqiyahum. Ya Allah, sesungguhnya penduduk Madinah
telah meminta hujan kepadamu, tapi engkau belum kabulkan, engkau belum turunkan hujan kepada mereka, maka aku bersumpah atas namamu ya Allah, turunkan hujan untuk mereka. Muhammad Ibnul Munkadir mendengar doa seperti ini, dalam hatinya terbersit, sombong betul orang ini. Siapa dia? Ulama-ulama semadinah berdoa belum diijabah Allah. Enak saja dia berdoa, ya Allah aku bersumpah atas namamu, turunkan hujan untuk mereka. Tapi belum hilang rasa heran Ibnul Munkadir. Tiba-tiba angin bertiup kencang, cuaca seketika menjadi dingin sekali, kilat menyambar-nyambar, maka turunlah hujan yang sangat lebat sehingga kaum muslimin sibuk mengumpulkan air. Maka Ibnul Munkadir faham, orang ini berarti bukan orang sembarangan, ini kekasih Allah, doanya langsung diijabah Allah. Maka Ibnul Munkadir menandai orangnya. Orang ini ikut sholat subuh berjamaah sampai selesai, lalu berzikir kepada Allah, lalu pulang. Ibnul Munkadir mengikutinya. Maka Ibnul Munkadir mengikutinya sampai ke rumahnya. Begitu orang itu masuk, Ibnul Munkadir mengetuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibnul Munkadir saat itu ulama besar yang terkenal. Maka orang ini heran. Wahai imam, apa yang membuat anda datang ke rumahku? Maka Ibnul Munkadir berkata, tadi malam aku melihatmu berdoa, sekali doa diijabah Allah. Kamu ini siapa? Maka dia tidak menjawab pertanyaan itu. Dia kemudian berkemas-kemas meninggalkan kota Madinah. Begitu orang ketika dicintai Allah, maka doanya cepat diijabah oleh Allah. Ketiga, mengapa dicintai Allah ini cita-cita para nabi, para ulama dan orang-orang soleh terdahulu? Karena ketika seseorang dicintai Allah, maka Allah akan jadikan manusia mencintainya. Kata Nabi dalam hadisnya, "Idza ahabballahu 'abdahu nada Jibril." Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah panggil Jibril. Kata Allah, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Hei Jibril, aku mencintai hambaku. Aku mencintai ketua DKM Masjid Al-Ikhlas. Fa'ahibbahu, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Wa nada Jibrilu ahlas sama, lalu Jibril berseru kepada penduduk langit. Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Hei penduduk langit, hei para malaikat, ketahuilah Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan itu. Seketika penduduk langit mencintai si fulan itu. Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, ya, dicintai oleh para malaikat. Lalu kata Nabi, wa yudha'ul qabul li ahlil ard. Allah letakkan al-qabul, cinta dan penerimaan di hati manusia terhadap orang tersebut. Ya, maka ketua DKM Masjid Al-Ikhlas dicintai oleh masyarakat se-Villa Anggrek. Apa sebabnya? Dia dicintai oleh Allah. Maka kalau hari ini kita mencintai seseorang karena kebaikannya, ya, dengan catatan karena kebaikannya. Padahal dia bukan keluarga kita, bukan saudara kita, ketemu pun jarang, bahkan gak pernah. Tapi kok hati kita cinta kepada orang itu? Yakinlah itu karena dia dicintai oleh Allah. Ya. Kemudian setelah kita faham mengapa para nabi, para ulama dan orang-orang saleh cita-cita mereka dicintai Allah, berikutnya apa tanda kecintaan Allah terhadap hambanya? Pertama, yaitu ittiba'ur rasul, mengikuti Rasul. Kalau kehidupan kita kok semangat mengikuti Nabi, kita baca
buku-buku sejarah tentang Nabi, dakwahnya Nabi, perjuangannya Nabi, peperangannya Nabi, ibadahnya Nabi, hingga sunnah Nabi sehari-hari. Lalu kita bersemangat mencontohnya, itu isyarat kita dicintai oleh Allah. Makanya dalam ayat 31 surat Ali Imran yang saya baca di muqaddimah tadi, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Dan Allah ampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka kita kalau membaca biografi salafun as-salih, baik generasi sahabat, generasi ulama, maka mereka itu cintanya terhadap Nabi luar biasa. Sampai berusaha mencontoh Nabi tidak hanya dari sisi ibadah, tapi dari sisi kehidupan sehari-hari. Maka pernah saya sampaikan, bagaimana Ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah, saking cintanya kepada Nabi, beliau tidak cuma mengikuti qiyamul lailnya Nabi, tapi juga cara safarnya Nabi. Nabi kalau safar dari Makkah ke Madinah itu lewat rute mana? Ibnu Umar menelusuri itu dari sahabat-sahabat senior. Maka Ibnu Umar kalau safar persis seperti cara safarnya Nabi. Anas bin Malik itu sahabat yang tidak menyukai sayur labu. Kan biasa, kita suka makanan tertentu, tidak suka makanan tertentu. Itu boleh. Itu soal selera. Yang nggak boleh mencela makanan. Nah itu nggak boleh. Anas nggak senang sayur labu. Tapi satu hari diajak Nabi makan berdua, lauknya sayur labu. Anas melihat Nabi senang betul sayur labu. Maka kata Anas, sejak hari itu aku menyukai sayur labu. Ya. Kita mundur generasi ulama. Imam Ahmad Ibnu Hanbal dijuluki Imamu Ahli Sunnah. Bagaimana kecintaannya terhadap Nabi? Kata beliau, "Ma katabtu haditsan illa waqad amiltu bihi." Tidak pernah aku menulis satu hadis pun kecuali pasti aku mengamalkannya. Satu hari Imam Ahmad menulis hadis tentang berbekamnya Nabi. Nabi berbekam, dibekam oleh sahabat namanya Abu Thaibah. Nabi setelah itu memberi upah sebesar 1 dinar. 1 dinar itu sekarang kurang lebih 3,9 juta. Sedikit apa banyak, Pak? Maka Imam Ahmad langsung cari tukang bekam. Setelah itu beliau berbekam. Setelah selesai memberi upah persis seperti yang Nabi berikan, 1 dinar. Nah Bapak kalau mengaku cinta Nabi, kalau bekam ngasih upah berapa Pak? Begitu cinta kepada Nabi. Maka itu isyarat dicintai Allah. Sebaliknya, orang kok benci sunnah Nabi, ya, meremehkan sunnah Nabi, itu isyarat dibenci oleh Allah. Dan sejarah bercerita kepada kita, enggak pernah ada orang meremehkan sunnah Nabi kecuali pasti ditegur Allah. Baik saat Nabi masih hidup, termasuk setelah Nabi wafat. Saat Nabi masih hidup, ada orang dinasihati Nabi. Dia makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Nabi menegurnya, "Kul biyaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Dia kemudian meremehkan. Dia berkata, "La astati' ya Rasul." Aku enggak bisa ya Rasul.
Maka Nabi mengatakan innama qalahu mutakabbiran. Dia mengatakan aku enggak bisa itu karena menyombongkan diri. Apa yang terjadi kemudian? Tangan kanannya betul-betul enggak bisa digerakkan. Ini Nabi masih hidup. Ketika Nabi sudah wafat, zaman ulama, ada orang dinasehati dengan sunnah Nabi. Idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilahu salasan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kalau salah satu dari kalian bangun dari tidurnya, jangan langsung memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah yang berisi air sampai mencucinya sebanyak 3 kali. Apa sebabnya? Kata Nabi, dia tidak tahu tadi malam tangannya kemana saja. Bapak kalau lagi tidur kan nggak sadar, tangannya jalan-jalan kemana saja, ya. Maka Nabi mengajari kita konsep kebersihan. Kita terkadang baru faham pentingnya kebersihan, cuci tangan, itu nunggu terjadi pandemi. Begitu pandemi, Masya Allah, rajin cuci tangan. Ya, sampai kita mengalami edisi Lebaran, silaturahim, yang pertama disuguhkan bukan air minum, tapi apa Pak? Hand sanitizer. Ya, Nabi sudah mengajari itu 15 abad yang lalu. Maka ada orang meremehkan, dinasihati ulama dengan hadis Nabi meremehkan. Dia berkata begini, kalau aku tahu tanganku tadi malam kemana saja, dalam rangka meremehkan sunnah Nabi, apa yang terjadi kemudian? Malam harinya dia tidur, ya, tangannya, mohon maaf, masuk ke duburnya sampai pergelangan tangannya. Ya. Begitu setiap orang yang meremehkan sunnah Nabi ditegur oleh Allah. Maka jangan pernah kita meremehkan sunnah Nabi. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanda cinta Allah kepada hambanya, yaitu azillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Lemah lembut terhadap sesama orang yang beriman, apapun latar belakang organisasinya, partainya, sukunya, bahasanya, termasuk mazhabnya dan pergerakannya. Selama dia mukmin, maka dia saudara kita. Kita peduli terhadap kehidupannya. Kalau dia dizalimi, kita bantu. Kalau dia susah, kita bantu. Kalau kita tidak bisa membantu dengan harta, kita bantu dengan tenaga. Tenaga pun gak sanggup juga, maka kita bantu dengan doa. Itu isyarat dicintai Allah. Ya, sebaliknya a'izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang-orang kafir. Ini disebutkan oleh Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan datangkan generasi yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Apa cirinya generasi itu? Azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Lemah lembut terhadap orang yang beriman, sekalipun beda organisasi, partai, suku, bangsa, bahasa, mazhab, dia lemah lembut terhadap seluruh kaum muslimin dan tegas terhadap orang-orang kafir, apalagi orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan pada tahun 223 Hijriah, zaman khilafah
Bani Abbasiyah. Saat itu dipimpin oleh Khalifah Al-Mu'tasim. Ada seorang muslimah dilecehkan di kota Ammuriyah. Hari ini masuk wilayah Turki. Sedangkan pusat pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah saat itu di Baghdad, Irak. Ketika wanita ini dilecehkan oleh tentara Romawi, dia berteriak, "Wa Mu'tasimah, wahai Khalifah Al-Mu'tasim, tolong aku." Maka suara wanita ini didengar seorang muslim, disampaikan kepada Khalifah Al-Mu'tasim. Seketika Khalifah Al-Mu'tasim panggil panglima perangnya. Beliau perintahkan siapkan pasukan dalam jumlah yang sangat besar. Saking besarnya pasukan itu, ujungnya sudah sampai kota Ammuriyah, ekornya masih di Baghdad. Maka kota Ammuriyah dikepung 5 bulan lamanya. Terjadi perang dahsyat, 30.000 tentara Romawi terbunuh, 30.000 lainnya menjadi tawanan. Wanita itu dibebaskan. Ketika wanita itu telah dibebaskan, Khalifah bertanya, "Sudahkah aku memenuhi panggilanmu?" Kata wanita itu, "Sudah." Ini yang dilecehkan berapa orang, Pak? 1. Ya. Pasukan besar dikerahkan. Begitu ketika Islam memimpin dunia. Hari ini yang memimpin dunia bukan kaum muslimin, tapi Amerika dan sekutunya. Maka terjadi pembantaian demi pembantaian. Sudah berapa juta kaum muslimin di Palestina dibantai. Lalu pindah kemana sekarang, Pak? Ke Lebanon, ya. Nanti entah pindah kemana lagi, tapi tidak ada pasukan dikirim. Apa sebabnya? Karena dunia tidak dipimpin oleh kaum muslimin. Ini pentingnya kepemimpinan itu selalu dipegang oleh kaum muslimin. Ketika kaum muslimin yang memimpin, maka yang hadir rahmat, keamanan. Tapi ketika orang-orang kafir yang memegang kepemimpinan, maka yang terjadi adalah kezaliman demi kezaliman. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bisa lemah lembut terhadap seluruh kaum muslimin, itu isyarat kita dicintai Allah. Tapi kalau kita sebaliknya terhadap sesama kaum muslimin keras, hanya beda ormas, beda partai, beda mazhab, lalu pengajiannya dibubarkan, orang-orangnya dipersekusi, jalannya diblokir. Tapi sebaliknya terhadap orang kafir yang memerangi kaum muslimin, dengan Israel malah sowan, malah cium tangan. Itu isyarat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tanda cinta Allah kepada hambanya adalah al-qiyam bin nawafil, menghidupkan amal-amal sunnah. Dalam hadis qudsi yang saya baca tadi, ya, Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunnah. Nawafil, jamaknya kata nafilah. Kecuali pasti aku mencintainya. Ya. Makanya salafun as-salih kalau mendengar sebuah amal hukumnya sunnah, mereka berlomba-lomba menjaganya. Kalau kita kan sebaliknya. Ini hukumnya apa, Ustaz? Oh, sunnah. Kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak pun enggak sampai diazab. Oh, Allah, cuma sunnah aja. Kalau kita kan begitu, ya. Salafun as-salih mendengar amal dihukumi sunnah, mereka berlomba-lomba menjaganya. Maka Abu Hurairah diwasiati Nabi 3 perkara. 3 ini semuanya sunnah. Salat duha, puasa ayyamul bid, salat witir.
Maka Abu Hurairah menjaganya sampai akhir hayatnya. Ini sahabat. Lalu sahabiyah, ya, Ummu Habibah mendengar keutamaan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat. Kata Nabi, isnata asyrata rakaatan man hafidhaha banallahu lahu baitan fil jannah. Ada 12 rakaat. Siapa yang menjaganya, Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Apa 12 rakaat itu? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, seperti yang kita lakukan, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Total 12. Siapa yang menjaganya, maka Allah bangunkan rumah di surga. Kebayang Pak, rumah di surga, gimana enaknya. Baru punya rumah di Villa Anggrek, Masya Allah, nikmatnya luar biasa, ya. Bagaimana kalau punya rumah di surga? Syaratnya jaga 12 rakaat tadi. Maka Ummu Habibah menjaga 12 rakaat itu sampai akhir hayatnya. Ummu Habibah sampaikan hadis ini ke generasi berikutnya, tabi'in. Maka generasi tabi'in menjaga 12 rakaat itu sampai akhir hayat mereka. Lalu tabi'in menyampaikan ke generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in. Maka tabi'ut tabi'in pun menjaganya hingga akhir hayatnya. Maka kalau kita semangat menjalankan amal-amal sunnah, ya, kalau sholat ya tidak hanya 5 waktu, ada qobliyah, ba'diyah, ada duha, tahajud, witir. Kalau puasa tidak cuma Ramadan, tapi juga ada Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Asyura, dan lain sebagainya. Kalau terkait ibadah harta, tidak cuma zakat mal, zakat fitrah, tapi juga ditambah infak, sedekah, wakaf. Maka itu semuanya isyarat seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa tanda kecintaan Allah kepada hambanya? Yaitu al-hubbu fillah wat tazawur fillah. Saling mencintai karena Allah, saling berkunjung satu sama lain karena Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya. Telah wajib cintaku, kata Allah. Bagi siapa? Mereka yang saling mencintai karena aku, mereka yang saling berkunjung satu sama lain karena aku. Makanya Islam ini mendorong pemeluknya untuk selalu berukhuwah dengan baik terhadap seluruh kaum muslimin. Karena ukhuwah ini bukan sembarang nikmat, tapi nikmat yang besar dari Allah. Bagaimana besarnya nikmat ukhuwah itu? Di surat Al-Anfal Allah menggambarkan, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Allah mengeratkan hati hamba-hambanya. Kalau kamu wahai Muhammad menginfakkan semua yang ada di muka bumi, niscaya kamu tidak akan mampu mengeratkan hati manusia, karena hanya Allah yang mampu mengeratkannya. Jadi nikmat persaudaraan itu lebih mahal dibanding dunia beserta isinya, ya. Maka enggak pantas nikmat yang begitu mahal dirusak hanya karena perkara ecek-ecek. Hanya karena pilpres, hanya karena apa Pak? Pilgub misalnya. Atau hanya karena gesekan-gesekan kecil dalam kehidupan kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ini keempat. Terakhir yang kelima, supaya pengajian kita Pancasila, Pak. Ya. Yang kelima, tanda cinta Allah kepada hambanya adalah al-ibtila, ujian. Bagi orang yang beriman, apapun yang menimpanya itu baik. Kalau diberi nikmat, dia bersyukur, itu baik.
diuji dengan kesulitan, apakah berkurangnya harta, wafatnya orang yang kita cinta, ataukah rasa sakit, itu juga baik di sisi Allah. Bahkan Nabi mengatakan, inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya jaza, balasan, pahala, itu beriringan dengan besarnya ujian. Jadi makin berat ujian yang menimpa kita, makin besar pahalanya di sisi Allah. Dan kata Nabi berikutnya, wa innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalahu. Kalau Allah mencintai hambanya, maka Allah mengujinya. Fa in radiya falahur ridha wa in sakhita falahus sukhtu. Kalau dia ridha dengan ujian Allah, dia mendapatkan keridhaan Allah. Kalau dia murka dengan ujian Allah, dia pun mendapatkan kemurkaan Allah. Maka salafun as-salih, karena mereka faham ujian ini adalah tanda cinta Allah kepada hambanya, maka sebagian mereka minta diuji di dunia saja, jangan di akhirat. Ya, ada sahabat berdoa begini, Pak. Allahumma in kunta mu'adzibiyya fa'ajjilhu fid dunya. Ya Allah, kalau memang engkau hendak mengazabku di hari kiamat, maka jangan ya Allah, segerakan saja di dunia. Karena kalau di dunia itu tanda cinta Allah. Ternyata doa seperti ini menurut Nabi itu enggak tepat. Akibat dia doa seperti itu, maka dia di dunia sering sakit-sakitan. Makanya nanti Bapak jangan baca doa ini, meskipun niatnya baik. Maka ketika dia sering sakit, Nabi menjenguknya. Nabi bertanya, barangkali kamu ini salah baca doa. Jadi salah baca doa itu bahaya, Pak. Ya. Barangkali kamu membiasakan doa tertentu. Kata orang itu, iya ya Rasul, aku sering membaca doa ini. Allahumma in kunta mu'adzibiyya fa'ajjilhu fid dunya. Ya Allah, kalau memang engkau hendak mengazabku di hari kiamat, segerakan saja di dunia, uji aku di dunia. Maka Rasulullah menegur, jangan baca doa seperti itu, tapi bacalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi sebagian sahabat itu minta diuji di dunia, karena itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Kemudian salafun as-salih yang lainnya, kalau diuji itu malah mengucapkan alhamdulillah. Apa sebabnya? Dia sadar itu tanda cintanya Allah. Dicintai Allah berarti alhamdulillah. Abu Qilabah ketika di akhir hayatnya diuji dengan ujian yang berat, badannya lumpuh, pendengarannya sudah enggak jelas, pandangannya sudah kabur, ditambah lagi anak satu-satunya yang memenuhi kebutuhannya diwafatkan Allah. Apa yang terucap dari lisannya? Alhamdulillahilladzi lam yaj'al min dzurriyyati rajulan ya'sillah fayu'adzibuhu binari jahannam. Segala puji milik Allah yang menjadikan keturunanku tidak sempat maksiat kepadanya. Anaknya ini wafat sebelum balik, ya. Jadi enggak sempat maksiat, sehingga kata dia nantinya harus merasakan azab neraka jahanam. Maka tidak lama kemudian dia pun menyusul wafat. Begitu wafat, kemudian diurus jenazahnya lalu dimakamkan. Singkat cerita, pemuda yang mengurus itu malam harinya mimpi melihat Abu Qilabah duduk di taman surga, disuguhkan hidangan-hidangan surga, makanan, minuman surga, buah-buahan surga, dikelilingi bidadari-bidadari surga. Maka pemuda ini bertanya, wahai kakek, apa yang membuatmu mendapatkan kenikmatan sebanyak ini? Maka dia menjawab, nak, ketahuilah,
di surga ini ada satu nikmat yang untuk mendapatkannya caranya cuma satu, yaitu sabar menghadapi ujian Allah dalam kehidupan kita. Maka kalau Bapak diuji oleh Allah, bersabar. Barangkali Allah menghendaki kita mendapatkan satu kenikmatan surga yang ini, yang caranya cuma satu, yaitu sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali tanda-tanda kecintaan Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita termasuk golongan yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.